Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah pada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan. Saya pernah ngalami. Ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor. Istri saya peringatkan. Orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku. Ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya. Tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya. Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati. Ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Shalom bagi yang ada di rumah. Selamat mengikuti ibadah online. Dan selamat mengikuti ibadah onsite yang ada di tempat ini. Yang diberkati Tuhan, mari coba lambaikan tangan yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ya saya percaya kita semua diberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Horabashi kita karalabalabal. Segala puji syukur hanya bagimu namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa bertemu kembali Tuhan. Dan kami percaya sudah banyak pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan Bapa. Dan hari ini kami akan ekspresikan kasih-Mu Tuhan dengan pujian yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan kami terus bersyukur akan hari ini ya Tuhan. Hari yang Kau jadikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dan kami Tuhan Yesus dedikasikan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Semangat ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Lompat ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Yang bersuka cita, tepuk tangannya yang kencang ya. Sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Lompat yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Tepuk tangannya mana? Bersuka, bersuka,
padamu. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu Amin. cintamu Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya, kami bersuka cita Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Sama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku Haleluya. pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pararapapa. 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 Sekali lagi yang bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang di rumah bersuka cita, amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami bersuka cita Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorak ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, oh, Bu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah, Yes, Lord. dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan Dengan urapan. bertobat turut Yes, Lord. kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan Ku mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Inilah Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita, katakan kepada Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Ku mau seperti-Mu,
Mari jemaat katakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Pembentukan-Mu yang luar biasa kami rindukan turun atas kami. Pertolongan-Mu yang senantiasa ajaib kami rindukan ada atas hidup kami. Sekalipun situasi yang kami hadapi terjadi seperti yang tidak kami inginkan, tetapi kami mau tetap seperti Engkau ya Bapa. Kami tetap ingin seperti Engkau ya Yesus Tuhan kami. Sebab proses yang kami alami mendatangkan kemuliaan. Proses yang kami alami membawa janji itu digenapi atas kami. Nyatakan kuasa-Mu atas GBI Rock di tempat ini. Nyatakan guidance sorga dan biar firman yang keras boleh kami dengar, supaya kami dewasa di dalam Tuhan. Bapa berbicara, sampaikan isi hati-Mu, biar kami mengerti akan setiap iota kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah, opa, oma, om, tante, opung, boru, opung, doli, cici, koko, om, tante, semuanya shalom. Hari ini yang ikut Zoom banyak mahasiswa saya, jadi ada yang dari Palembang, dari Nias, semuanya baik, Tuhan luar biasa, amin. Kalau Alkitab berkata pujian menyatakan kau mau seperti Yesus, harusnya Anda yang ibadah onsite dan online saat ini, tidak ada satupun di antara kita yang menyimpan kebencian. Mana aminnya? Oke. Kalau Anda ingin seperti Yesus, harusnya kita tidak terus menoleh ke belakang. Kita tidak menyimpan kekhawatiran, kita tidak menyimpan kebencian. Tapi yang ada sukacita, bahkan mengalami abundant, kelimpahan, dan berbuah di dalam kasih. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Lama tidak ke Batam, jadi saya akan semangat luar biasa ini, haleluya. Klik ayatnya yuk. Boleh PowerPoint-nya disampaikan. 1 Yohanes 4, 7 dan 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling apa? Kalau Anda mengaku Kristen tapi hidupmu dipenuhi dengan kebencian, kekristenanmu itu palsu. Kalau Anda mengaku Kristen tapi kebiasaanmu hanya amarah maaf, Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, sebab kasih itu berasal daripada Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pagi ini saya tantang saudara, knows your God and knows yourself. Kenali siapa Tuhan Allahmu dan kenali dirimu sendiri dengan baik. Amen. Kok wajah-wajahnya tegang ini, kenapa ini? Haleluya, yang di rumah ada sukacita. Ayo bilang kanan kirimu yang di rumah, opa, oma, suami, istri, kakak, adik. Lu penuh kasih enggak sih? Betul? Apa masa pandemi ini marah aja? Biasanya satu hari ketemu 3 jam, sekarang ketemu 24 jam. Ketahuan karakter lo, haleluya.
Selanjutnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini gampang dikhotbahkan, ini gampang disampaikan, ini gampang dijadikan motivasi, tapi tidak gampang dilakukan. Someday saya diizinkan Tuhan melayani di Cinere. Bahasanya begini, Pak Abraham tolong melayani kami. Kami datang saudaraku, ada seorang ibu maaf yang usianya sudah di kepala 5. Saya juga sudah kepala 5 sih. Saudara ini kasih Tuhan, saya kaget loh, kenapa? Suaminya terbaring di tempat tidur. Kena stroke. Saya tanya sudah berapa lama ini? Enggak lama Pak, baru 17 tahun. What? Saya tanya, ibu dengan setia, ibu dengan luar biasa merawat Bapak ini. Dia bilang apa? Semua karena kasih. Saya bilang sama istri saya, harusnya kita bukan melayani, harusnya kita belajar dari ibu ini yang melayani suami. Yuk biar semangat, tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya, puji Tuhan, glory. Amen. Ya. Kalau saudara lihat media sosial sekarang kasih mulai mengalami degradasi. Kalau saudara melihat sesuatu yang ada di dunia ini, kasih mengalami eliminasi yang luar biasa. Tapi dengar, di jemaat GBI Rock Batam adalah orang-orang yang bangkit dalam kasih, berbuah dalam kasih, melakukan dalam kasih, dan terus menghidupi kasih. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik berikutnya tolong. Terus. Ada eros, ada filio, ada agape. Saya berdoa kita berhenti di agape. Karena eros itu menuntut kasih, menuntut balas. Filia juga demikian. Tapi agape, kita melakukan tidak melihat respon objek. Mungkin Bapak Ibu pernah mengasihi orang lain. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu dikhianati oleh orang itu. Pernah atau tidak? Atau sedang mengalami? Jangan khawatir, pembelamu adalah Allah yang hidup. Kok aminnya ngenes sih? Haleluya Pak, gue banget itu Pak. Saya udah masakin suami, saya ditengking-tengking. Oh haleluya. Enggak, di sini enggak ada yang banyak di Afrika Selatan. Klik berikutnya. Agar kasih berkelimpahan, 1 Tesalonika 3 berkata demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang sama seperti kami mengasihi kamu. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan kekristenan seseorang harus menghasilkan buah. Dan buah itu tidak bisa ditutupin, yaitu buah kasih. Kalau Anda di rumah tanam pohon jeruk, tidak mungkin yang Anda panen buah durian. Betul tidak? Ayo dong jangan pura-pura gak dengar. Betul? Kalau Anda tanam biji misalkan mangga, nggak mungkin yang Anda tuai kelapa. Betul? Banyak orang rindu mendapatkan respon positif tentang buah kasih, tetapi kita mengalami krisis kasih. How come? Tidak bisa. Saya di banyak tempat saya bilang begini, berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa yang pura-pura. Orang tidak persembahan didoakan, Tuhan yang memberikan persembahan maupun yang belum supaya diberkati. Ayatnya enggak ada. Barang siapa memberi, kepadanya akan diberi. Kalau Anda tidak pernah memperhatikan orang lain, ya jangan mimpi Anda diperhatikan orang lain. Kalau Anda tidak mengampuni orang lain, saudara jangan mimpi diterima orang lain. Betul tidak? Amin. Harusnya tanpa harus kita berjuang keras, gaya hidup berbuah, gaya hidup mengimplementasikan kasih adalah keputusan kita day by day. Sampai Tuhan menjemput kita, orang akan melihat hidup kita penuh dengan kasih. Haleluya. Saya kalau ingat almarhum Pak Rudi, beliau sahabat saya luar biasa. KLC di Bali saya nginap sama beliau satu kamar. Beliau pernah tinggal di rumah saya meskipun rumah saya sederhana. Karena Pak Rudi juga orangnya sederhana. Begitu Pak Rudi dipanggil Tuhan, jemaat saya umumkan. Pak Rudi dipanggil Tuhan, kaget loh mereka. Saudara jangan GR, jangan saudara kira yang punyanya saudara. Di jemaat kami juga miliknya Pak Rudi. Oh ya, kenapa? Banyak pengajaran beliau ajarkan di kami.
Yang jelas yang saya tahu, beliau peduli kepada sesama. Kok enggak ada amin ya apa iki? Saudara bergumul apa punya masalah sih? Pandemi segera berlalu, tenang aja, semuanya akan berakhir. Amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Klik. Terus, ayo ini ada 70 poin soalnya. Nanti enggak, pencet, oh ya sudah. Bagaimana membangun yang pertama apa? Ada intimacy. Ada keintiman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti teranting tidak berbuah dalam dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pak Bu, lihat saya sebentar. Alkitab mengingatkan kita. Akulah pokok anggur. Betul? Dan kita semuanya adalah ranting-ranting. Saudara tidak usah terjemahkan yang lain-lain. Saya mau tegaskan pagi ini, di luar Tuhan we are nothing. Amen. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Apa alasan buat kita menepuk dada? Apa alasan buat kita menyombongkan diri? Segala sesuatunya akan berlalu. Amen. Saya diizinkan Tuhan melayani orang terkaya nomor 4 di Indonesia dalam kematiannya. Saya mau katakan hanya peti dan perbuatan baik dan iman percaya yang dibawa bekal ke surga. Lain tidak ada. Amin. Bapak Ibu boleh di rumah punya Rolls Royce, punya Jaguar segala macam, naik mati tetap naik ambulan kok. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Amin. Saudara punya mobil 10, kalau keluar pergi ke Panbel juga naik mau 1 mobil kok. Sekaya apapun makanmu tetap 1 hari 3 kali kok. Kalau 10 kali cepat wassalam. Haleluya. Iya, tadi malam aku makan ayam penyet, enak sekali, wis kangen 2 tahun nih. Haleluya. Enggak apa-apa, ini sedikit bahasa Ibrani untuk pengetahuan. Oh puji Tuhan. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah dengar baik. Kalau engkau enggak melekat sama Tuhan, selesai sudah hidupmu. Harusnya sebagai orang Kristen, sisa hidup yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berbuah. Mantap sekali, haleluya. Betul? Hidup ini singkat kok diisi kebencian, ngomongin orang, memfitnah. Sayang loh, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi atas kita esok hari. Betul enggak? Ada orang, nanti 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, sik toh. Kita bisa hidup minggu depan saja, puji Tuhan. Haleluya. Saudara tidak bisa gini, saya tolak dalam nama Yesus. Enggak bisa. Kalau saudara hidup 200 tahun, Tuhan juga bosan lihat saudara. Lu lagi. Betul? Harusnya kita nanti reuni dengan Pak Rudi di sorga. Oh haleluya. Oh puji Tuhan. Yang tidak ikut ya enggak apa-apa, tinggal di Batam aja. Yang kedua, baca firman. Daud mengajarkan kita, ku renungkan firman-Mu, siang kalau ingat, oh enggak, dan malam kalau enggak ketiduran. Banyak orang WA saya, Pak kenapa ya setiap mau baca firman kok ngantuk? Enggak ada urapan ngantuk. Kalau ngantuk jawabannya cuma 2, 1 tidur, 2 apa? Cuci muka, selesai, jangan ditengking, mati. Betul? Dan ingat, ngantuk itu juga nular loh. Bukan hanya perbuatan jahat. Kalau saudara ke gereja duduk dengan orang ngantuk, saudara ikut ngantuk. Dia bilang begini, Bapak ini jahat sekali, tidakkah bisa saya tidur 1 jam saja di rumah Tuhan? Tunggu, ada waktunya, tidur selama-lamanya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu kamu saling harus hidup dalam kasih. Sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Pak, ini bukan pilihan. Lihat saya sebentar. Love is not a choice. Betul? Kasih itu bukan pilihan, tapi kasih itu kewajiban. Berarti kalau kita mulai mengalami krisis kasih, tidak punya kasih, berarti Anda tidak menjalankan kewajiban hidup di dalam Tuhan. Ya. Padahal orang yang potensi menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Coba tengok kanan kirimu yang di rumah juga. Oh haleluya. Dia bilang gini, bener juga ya. Waduh, enggak berani ngomong kayaknya. Bergumul, jangan Pak, enggak dimasakin di rumah.
Pak, Bu, kasih itu gaya hidup dan inilah buah-buah ketika orang Kristen mengalami kedewasaan. Amen. Klik berikutnya biar lebih dalam. Latih dengan perbuatan. 1 Korintus 9:20 berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dengan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku apa? Supaya apa? Kita belajar latihan badani. Hari-hari ini saudaraku banyak sekali orang pandai bicara firman Tuhan, pandai broadcast firman Tuhan, pandai sharing renungan orang lain, tapi nggak pandai melakukan. Saya mau katakan, orang Kristen yang tidak mau mengeksekusi kebenaran firman Tuhan untuk hidup atas hidupnya adalah orang yang gagal atas hidupnya. Saudara boleh sukses, saudara boleh kaya, tapi kalau firman tidak engkau eksekusi, engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hidupmu akan mengalami penyesalan. Bu, Pak, banyak loh orang ketika mau dijemput malaikat maut. Dia bilang begini, ternyata aku hidup selama ini sia-sia. Aku menghidupi hidup yang bukan hidup yang harusnya aku hidupi. Terus hidup yang bagaimana yang kau hidupi? Betul? Setiap saat saya mengingatkan jemaat yang saya pimpin, pastikan beres hubunganmu dengan sesama. Dan pastikan beres hidupmu dengan Tuhan. Supaya apa? Buah-buah hidupmu penuh dengan kasih. Amen. Siapa tahu tidur gak bangun-bangun. Kan bisa saja terjadi. Tapi orang yang dalam kasih adalah orang dalam perkenanan. Paulus mengingatkan kita, jangan sampai kita melakukan penginjilan tapi kita sendiri tertolak. Sudah baca di rumah nanti Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan orang yang memanggil apa? Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan. Oh komplain. Pendeta, diaken, semua komplain. Loh Tuhan, waktu aku hidup aku bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku ngusir setan demi namamu. Betul bukan? Ayo coba sekarang, siapa yang sering ngusir setan? Hamba-hamba Tuhan tah? Oh di sini gak ada hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan bukan? Siapa yang sering bernubuat? Atau dibuat-buat? Ya, tapi kalau kita melayani hanya untuk daging, buah kasih itu tidak akan pernah nampak. Amin. Ini aminnya berat, kayaknya berat sekali ini ya. Enggak apa-apa, ini suplemen. Kenapa? Tuhan segera datang. Haleluya. Amin. Dan tempat kita bukan di Batam kok. Suatu saat kita akan hidup forever and ever bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Di sana enggak perlu perawatan, enggak perlu semir rambut. Rambut saya kalau enggak semir putih. Gak perlu lagi kesalahan, kenapa? Diberikan tubuh kemuliaan. Haleluya. Siapa yang rindu? Bilang kanan kirimu, hidup dalam kasih. Bilang kanan kirimu, hidup dalam firman Tuhan. Bilang kanan kirimu, hidup dan berbuah terus dalam kasih. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. 1 Yohanes 18 berkata demikian, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan apa perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Anda mengasihi orang itu gampang ketika orang yang saudara kasih memberikan respon yang baik. Betul tidak? Anda memberi itu gampang ketika uangmu banyak, ketika ekonomi berjalan dengan baik. Masihkah engkau memberi ketika keadaan ekonomi tidak baik? Anda mengampuni kesalahan orang lain gampang kalau orang yang diampuni bertobat. Tapi tidak gampang pengampunan ketika orang itu semakin menyakiti hati kita. Tapi Tuhan berkata apa? Bukan hanya dengan lidah. Lakukan dengan perbuatan. Amin. Oh iya. Yang ketiga dalam Lukas 10:27 demikian. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau saudara punya tangan, cubit tangan kirimu. Sakit atau tidak? Kalau sakit, seperti itulah orang lain ketika engkau sakiti. Betul? Coba engkau tidak dihargai orang lain, sakit enggak? Seperti itulah ketika engkau diperlakukan oleh orang lain. Haleluya. Tapi saya mau tegaskan, orang yang suka menabur kasih, hidupnya pasti ada dalam penghiburan. Orang yang terus berbuah dalam kasih, hidupnya perlu pasti dengan penuh dengan ucapan syukur. Betul? Coba nanti lihat di luar sana.
Banyak orang sepertinya mapan secara ekonomi, tapi hampa memandang masa depan. Banyak orang luar di sana punya pendidikan yang tinggi, tapi seolah-olah tidak confident untuk meraih cita-cita. Tapi orang yang di dalam Tuhan, jalan boleh sulit, jalan boleh terjal, jalan boleh menanjak, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, kamu spesial di depan mata Tuhan. Kamu luar biasa. Jadi objek buah kasih kita tidak usah orang jauh-jauh, orang yang dekat dengan saudara. Amen. Istri saya dulu sebelum menikah bodinya kayak biola Spanyol. Mantap kali dia. Betul? Sekarang sudah punya anak 3, luar biasa. Berkat melimpah. Sudah kayak bas betot. Tapi saya mau katakan, dia adalah kekasih saya yang Tuhan berikan buat saya. Loh kok mantuk-mantuknya gak enak iki. Harusnya kan gini enggak. Haleluya. Amin. Klik berikutnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu dan ia tidak memakan diri, tidak sombong. Pak, Bu, di banyak tempat, puji Tuhan saya bulan lalu diizinkan ke Amerika. Karena saya punya mantu orang Amerika. Haleluya. Kualitas import. Haleluya. Saya kan punya 2 putri yang sudah besar-besar. Saya pernah berdoa, Tuhan aku rindu punya menantu pendeta atau hamba Tuhan. Karena saya kepingin melanjutkan cita-cita pelayanan saya. Mantu yang pertama dikirimkan tentara. Baru khotbah dia bilang ini, Pak nama saya Dewa. Ya ada apa? Siap. Loh di gereja kok siap-siap. Aku kan kaget-kaget, aku kan orang Jawa. Orang Jawa itu kan lemah lembut, lemah gemulai. Ora opo-opo. Saya serius dengan anak Bapak. Maksudnya siap. Loh kok siap lagi? Salam. Sampai sekarang kalau ketemu saya, siap Pak. Oh siap. Tapi Tuhan itu baik. Anak saya yang kedua, istri saya bimbing ke Israel. Salah satunya ada hamba Tuhan pendeta dari Colorado, dari Denver, Amerika, masih single. Sebenarnya produk Indonesia, tapi stay di warga negara Amerika. Dan puji Tuhan bulan lalu menikah. Saya percaya ini adalah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dengar baik, kalau engkau hidup dengan kasih, doamu didengar Tuhan. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sabar dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pak, Bu, siapa yang pernah disakiti hati orang lain? Coba angkat tangan. Gak pernah. Ada yang salah. Siapa yang pernah dikecewakan orang lain? Coba angkat tangan. Gak usah wedi-wedi. Gak usah takut, oke? Kalau orang yang menyakiti hatimu suatu ketika dapat celaka, saudara bilang apa? Puji Tuhan. Haleluya. Tuh rasa biji mata Allah disakiti. Oke, kalau Anda biji mata Allah, dia biji mata apa? Biji mata sapi. Pak, Bu, sekalipun orang yang menyakiti hatimu itu melukai engkau, dia dapatkan celaka. Tidak ada alasan buat kita bermegah. Tidak ada alasan buat kita mensyukuri kecelakaannya. Tetapi tetap kita harus punya dengan kasih. Dan kasih itu dinamis kita berikan buat orang yang telah melukai hati kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, klik berikutnya. Poin yang terakhir. Oh glory Jesus. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Ayo tulis ini di update status. Taruh di Facebook, taruh di Twitter. Lihat kalau kakak adik gak rukun. Betul ini firman loh, bukan perkataan pendeta. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak mungkin hidup dalam kerajaan sorga. Saudara jangan anggap enteng gara-gara rebutan warisan. Gara-gara cari perhatian pada orang tua sehingga yang dicari ujungnya adalah permusuhan. Dengar baik, ayat ini berlaku buat kita. Aneh bukan? Ngaku hamba Tuhan tapi gak rukun sama saudaranya. Aneh bukan? Ngaku pelayan Tuhan tapi sama mertuanya gak rukun. Tapi di sini gak ada yang ikut lain, gak ada ini. Yang banyak ini di mana ya? Di Uganda, jauh dari sini. Kalau berenang 10 tahun baru nyampe, haleluya.
Ya, saya lanjutkan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh tetap memiliki hidup kekal di dalam. Loh Pak Bu, pagi ini saya bukan sekedar khotbah tapi mengingatkan saudara. Biar buah kasih itu nyata. Saudara jangan anggap enteng loh. Setiap kematian di depan peti, saya selalu berkata demikian. Harus ada rekonsiliasi buat orang yang masih hidup untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan pernah mengampuni kita. Kalau kita nggak diampuni, mau kos di mana? Betul nggak? Di Jakarta ada San Diego Hill, sekalipun di San Diego Hill gak ada gunanya. Karena roh kita harus balik kepada Bapa di sorga. Amen. Amen. Oh iya Pak Bu, kalau udah di peti jenazah nggak ada gigi mundur. Saudara hadapi sendiri, kitab kehidupan itu harus dibacakan buat kita kok. Gak ada yang bisa mundur. Tapi saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami kekekalan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, glory Jesus. Wahyu, sebab itu ingatlah beberapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu dari tempat jikalau engkau tidak bertobat. Ini jemaat di Korintus. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kasih yang mula-mula. Tetap berbuah dalam kasih. Suatu ketika ada seorang pedagang tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pedagang ini setiap hari bangun jam 4 pagi, tata tahunya lewat pematang sawah. Dia lewati, baru dia cari angkot untuk pergi ke pasar. Dilakukan setiap hari, dan ini orang Kristen yang luar biasa. Apapun keadaan kesulitan hidupnya, dia tetap mengucap syukur. Orang lain tahu bahwa dia adalah orang Kristen. Ada amin? Suatu ketika dia bangun kesiangan. Dia bangun kesiangan, ketika dia pikul tahunya melewati di pematang sawah, dia terpeleset dan terjatuh. Tahu yang dijualnya berantakan, hancur. Tentu tidak jadi pergi ke pasar. Dia balik. Sempat dia mengalami krisis kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup begini? Tapi dia tahu persis bahwa Tuhan punya rencana dan kasihnya tidak pernah pudar. Amin. Besoknya dia dagang lagi. Jam seperti biasa. Dia tunggu angkot yang biasa. 1 jam tidak ketemu. Dia naik angkot lainnya. Nyampe juga ke pasar. Dia dengar. Angkot yang biasa dia naikin masuk jurang. Dan semua penumpangnya meninggal dunia. Pak Bu, kalau dia waktu itu enggak terjatuh mungkin beda ceritanya. Saya mau katakan, ketika engkau berbuah dalam kasih, engkau diberikan kepekaan oleh Tuhan. Engkau diberikan sensibilitas yang tinggi. Sehingga Tuhan bergaul karib dengan hidup kita. Amin. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpaling ke belakang. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang akan dinyatakan atas kita. Hari ini mungkin banyak orang menyakiti engkau. Hari ini mungkin banyak orang mengecewakan engkau. Hari ini mungkin banyak orang meninggalkan engkau. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jangan kurangi kasihmu terhadap orang lain. Jangan kurangi kadar kasihmu terhadap sesama. Sebab Tuhan belum selesai dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saya undang bangkit berdiri, glory Jesus. Yang di rumah silakan bangkit berdiri. Saya percaya dimanapun Anda berada, lawatan Tuhan dahsyat. Lawatan Tuhan luar biasa. Lawatan Tuhan akan hadir dan turun atas kita. Ku mau sepertimu Yesus, refnya saja, haleluya. Uralabasyaka namanya sakana. Taruh tangan kananmu di dada. Ini deklarasi kita. Ini sungguh-sungguh kita rindukan Tuhan menjamah kita. Supaya kita di-encourage, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah putus asa membentuk saudara. Saudara seperti bejana tanah liat di tangan penjunan yang luar biasa. Tuhan bentuk dan bentuk lagi sesuai kehendaknya. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
memuliakan namamu. Katakan ku mau. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Sekali lagi katakan, namamu. ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik mengalun dengan sangat lembut, Bapak Ibu tetap arahkan imanmu kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 7 berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Mungkin situasimu tidak baik. Mungkin keadaanmu tidak baik. Mungkin orang yang engkau kasih menjauhkan diri. Dengar baik, kasih Tuhan ada buat saudara. Ketika itu saudara berkata demikian, Tuhan aku mau pulih. Aku mau pulih. Tuhan sanggup melawat saudara. Dan Tuhan sanggup menjawab saudara. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan ini taruh di dada. Aku berdoa dalam namamu, ulurkan tanganmu. Ulurkan kuasamu, peluk kami dengan kasihmu dan berikan kami jawaban dan kemenangan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami akan berbuah. Kami ada dalam kasih. Kami akan mengalami abundant in love. Kami akan mengalami kelimpahan di dalam kasih. Dan kami berbuah di dalam kasih. Engkau tahu kami tidak hanya ingin berhenti untuk mendengar firman. Tetapi lebih daripada itu. Kami mengambil keputusan untuk mengeksekusi firman. Kami hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan kami percaya firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Seperti-Mu Yesus, Dia sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus hidup dalam kasih yang tiada bersyarat, yang tiada berkesudahan. Karena itu adalah bentuk cinta kami kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami yang hina, kami yang dihina ini, Engkau angkatkan menjadi orang yang mulia Tuhan. Di tangan kami, di hadapan kami, ada roti dan anggur Tuhan. Sebagai tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Untuk pengampunan dosa, untuk penyucian setiap kami. Biarlah Engkau layakkan setiap kami untuk duduk sidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Yang siap katakan amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada dengan apa segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Tanda kita hormat kepada tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tahukah kita bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih yang diberikan kepada setiap kita, kita diampuni. Dengan dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan, dicambuk, disakiti. Semua ini untuk menggantikan setiap dosa-dosa setiap kita yang kita lakukan. Pada malam sebelum diserahkan, Yesus mengambil roti, berdoa, lalu mengucap berkat, dan mencang-mencangkan dan memberikan pada murid berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu, roti yang kita angkat melebihi kepala kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan melebihi kepala kita. Tanda kita hormat kepada korban darah Yesus. Darah yang menyucikan setiap kita. Darah yang membasuh setiap dosa kita. Kitalah yang seharusnya menerima kematian itu, hukum yang kekal. Tetapi oleh darah Yesus kita diselamatkan. Amin. Dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tidak lagi penghukuman. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus yang menyucikan setiap kita. Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid dan berkata, minumlah, inilah cawan pengucapan syukur, di mana sebagai korban, memperingati korban darah Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat melebihi kepala kita ini merupakan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari beri ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sembah Dia. Sembah Dia. Berbuah bagimu. Syarabayaraba sekere. Kami mau menjadi berkat bagi Ekspresikan yang lain Tuhan. rasa syukurmu kepada Tuhan. Dengan Buat apa yang Tuhan kerjakan. kasih-Mu. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, dengan apa kan ku bala? Dengan apa kan ku bala? Oh, segala kebaikan-Mu, segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Bala, oh, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan. Meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tiada bersumber bagi setiap kami. Untuk kami terus hidup dalam kasih anugerah-Mu yang melimpah. Kami percaya Tuhan, dia kami bersama dengan Engkau, hadirat Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat kemuliaan-Mu nyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Mari percaya katakan, Amin. Shalom. Terima kasih Pak Abraham Sugio, firman-Nya luar biasa. Kita diingatkan semua tentang bagaimana kita harus berbuah kasih. Saya sebelum berdoa untuk saatnya untuk memberi, saya sedikit bersaksi. Kemarin 2 hari yang lalu saya di kantor, dan biasa di kantor itu selalu adalah ormas-ormas yang datang minta. Dan biasanya kalau bisa menghindar, tapi kalau enggak ya udahlah kasih aja. Satu hal yang kita bisa belajar dari hari ini, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kalau kita mengasihi pasti memberi. Saya kasih gitu aja, saya enggak ada kasihnya sama sekali. Tapi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Pak Abraham tadi sudah bercerita bagaimana kita harus berbuah kasih. Ternyata kalau kita mengasihi pasti kita memberi. Jadi saya teringat kisah Abraham ketika dia sama Lot. Datang, Lot tuh ikut Abraham. Abraham yang ngajak. Lot kaya karena Abraham. Tapi sampai suatu ketika semuanya dua-duanya kaya. Terus dilihat Abraham, anak buahnya berantem. Dan saudara masih ingat Abraham bilang gini, gak baik anak buah kita ini berantem. Abraham berkata pada Lot, kalau gitu
pisahkan aja. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Saudara, yang bikin kaya Abraham loh. Suatu hari misalnya saudara pergi dari kampung saudara ke Jakarta. Kemudian saudara sama ponakan saudara kongsi, punya 10 perusahaan. Kaya. Terus perusahaannya ada yang berantem. Bisa nggak kita panggil ponakan kita, lu pilih deh. Pilih dulu deh. Padahal kita yang bawa dia kaya. Cuman satu yang kenapa Abraham berani memberikan kepada Lot. Peluang untuk memilih karena dia mengasihi Lot. Halo, hari ini apakah saudara mengasihi sama kita? Dan apa yang dikatakan di kejadian ini, di kejadian 13 ini yang luar biasa yang saya selalu ingat. Ketika Abraham mengambil keputusan memberikan Lot, mengasihi Lot. Kejadian 13 ayat 14 dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kasih never fail. Kalau kita memberi dengan kasih, kita nggak pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik. Saya berdoa, kita memberi karena kita mengasihi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami siap untuk hidup berbuah di dalam kasih. Saatnya kami akan memberi. Biarlah kami memberi yang terbaik. Kami memberi karena kami mengasihi. Kami tahu bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Hati kami siap bersuka cita untuk memberi yang terbaik buat kerajaan-Mu. Kami siap memberi Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi katakan amin. Amin. Selamat memberi. Burung di udara dan pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memberinya. Sekali lagi. Hey, burung di udara dan pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Kamu khawatir, tidak boleh khawatir ya. Burung di udara dan pelihara, Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan Kamu khawatir. apa yang kau makan Minum pakai. Jangan kamu Khawatir. Bapa di surga memelihara. Terima kasih. Beri kemuliaan dulu buat sekolah minggu. Kita ini semua anak-anak sekolah minggu. Karena yang mimpin pujian adalah guru sekolah minggu. Haleluya. Saya melihat anak-anak ini luar biasa. Beri kemuliaan lagi buat tim Praise and Worship PAW. Ketuanya juga di belakang. Beri kemuliaan dulu Pak Bambang. Wow ya. Yang setia mengatur anak-anaknya. Saya senang sekali, sukacita sekali lihat Benny, lihat Andre. Lihat Linda, lihat Butina, lihat Jo lagi, wow. Yosua yang sebentar lagi mau masuk dalam pernikahan. Daud, mana Daud? Daud ini biasa mimpin pujian, haleluya. Bambang tolong nanti mimpin pujian Pak Daud. Oke, sekali lagi sebelum tutup dalam doa berkat. Sekali lagi shalom, terima kasih Pak Abraham bintang kecil. Kenapa saya manggil bintang kecil? Hari ini harusnya bintang besar.
karena sudah sangat-sangat diberkati. Kemarin bintang kecil waktu tinggal sama Pak Rudi, karena hotelnya hotel kecil-kecil gitu loh. Kalau di Bali hotelnya kecil, nggak besar-besar, jadi bintang kecil. Sekarang udah bintangnya besar, anaknya di Amerika, di Jayapura. Waduh, 2 tahun lebih ya Pak ya, enggak ketemu. Ketemunya Bapak sudah enggak ada, Pak Rudi, tapi enggak apa-apa. Ya, ketemu lagi nanti di surga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah semangat hari Minggu. Jangan lupa harus tetap ibadah, ya. Tetap pakai masker. Saya lupa kok tak buka. Pak Abraham ini apa tadi buka maskernya? Ikut-ikut. Ya, saya kalau di rumah enggak bisa saudara pakai masker terus, sesak ambekannya. Tuhan bilang, saya pakai masker nanti kalau mati gimana Tuhan, lebih baik tak buka aja Tuhan. Enggak bisa jalan, jujur aja. Jalan menggas pakai masker, dibuka enggak apa-apa. Tuhan bilang, enggak apa-apa nak, kan aku spesial kasih kamu. Kamu lek pakai masker kamu sesak nak, dia bilang gitu. Jadi kalau ke kuburan ya sayang, aku enggak pakai masker ya, tapi jangan diajak dulu gitu. Saya takut kalau diajak Pak Rudi, jangan dulu. Anak-anak saya masih nunggu di sini, ya kan? Semua oke. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri puji Tuhan, nanti Pak Febri akan tutup dalam doa berkat. Jangan lupa ada komsel, terus harus maju komselnya, kembali semangat ya. Tuhan memberkati kita semua Pak Febri. Terus ibadah lagi minggu depan, haleluya. Wow, sungguh luar biasa. Tadi dikatakan di Great Commandment ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus apa? Ayat selanjutnya jawab Yesus tadi. Jawabnya bilang, itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Kita semua mau hidup, praktekkan kasih, ya. Pasti kita akan diberikan kehidupan yang melimpah. Jemaat saudara yang terkasih, baik yang di online maupun yang ada di tempat ini, angkat kedua tanganmu, hadapkan wajahnya kepada Tuhan. Tuhan punya segalanya bagi kita semua yang siap menjadi pelaku firman. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita yang percaya. Katakan amin. Happy Sunday. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi pelaku firman. Haleluya. Yes, yang di Zoom Tuhan memberkati. Ya, bagi yang di Zoom ya, shalom, selamat bergabung. Selamat datang yang ikut Zoom. Selamat berkenalan. See you next week. Hanya padamu hatiku percaya. Uci mana kau dah ke gereja? Dan kota